Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isti Zainab, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Nggodo 3, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10, saya didampingi oleh fasilitator hebat yaitu Bapak Asmuni dan pengajar praktik yang hebat yaitu Bapak Suharno. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi, modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Lalu tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah yang dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Lalu mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut video praktek penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di sekolah. Kasus yang pertama, Bilqis sering datang terlambat ke sekolah dengan alasan sering begadang bermain HP, sehingga Bilqis sering tertinggal materi di awal pelajaran. Sini nak, jangan takut. Bu Guru hanya ingin bertanya sama Bilqis. Tanya soal apa, Bu? Iya, tadi pagi Bu Guru saat menerangkan di kelas, Bilqis baru datang ya? Iya, Bu, saya datang terlambat. Coba nak diingat-ingat, sudah berapa kali Bilqis berangkat terlambat? Sudah 3 kali, Bu. Menurut Bilqis, kalau berangkat terlambat itu perbuatan yang benar atau tidak? Perbuatan yang salah, Bu. Ya, betul sekali Bilqis. Kalau berangkat terlambat itu perbuatan yang salah. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Sama halnya Bu Isti juga pernah berbuat salah. Di sini Bu Guru tidak ingin mencari siapa yang salah. Bu Isti hanya ingin membantu Bilqis untuk mencari solusi agar Bilqis tidak berangkat terlambat lagi. Kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Bilqis setuju? Setuju, Bu. Bilqis, kamu sering datang terlambat. Pasti kamu punya alasannya mengapa kamu sering datang terlambat. Karena saya sering begadang, Bu, sambil main HP. Jadi bangunnya kesiangan dan saya datangnya terlambat ke sekolah. Nah, sekarang Bu Isti tahu kenapa kamu datang terlambat. Kamu tadi malam begadang sambil bermain HP.
tidurnya kemalaman dan kamu bangunnya pun kesiangan sehingga kamu datang terlambat ya. Iya, Bu. Bilkis, kamu masih ingat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Coba Mbak Bilkis, kalau Mbak Bilkis sering datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin, Bu. Nah, Mbak Bilkis tahu dan ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Menurut Mbak Bilkis, disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu, karena saya akan datang tepat waktu ke sekolah. Betul sekali Mbak Bilkis, disiplin itu penting karena dengan disiplin kita bisa menghargai waktu, kita bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan kita akan berangkat ke sekolah tepat waktu. Lalu apa yang harus Mbak Bilkis lakukan agar Mbak Bilkis tidak datang terlambat ke sekolah? Saya tidak akan begadang bermain HP lagi, Bu. Setelah belajar, saya akan langsung tidur agar saya bisa bangun pagi dan tidak datang terlambat ke sekolah. Ya, betul sekali Mbak Bilkis. Kamu sudah tahu yang harus kamu lakukan. Kamu sudah tahu solusinya. Kira-kira mulai kapan ya Mbak Bilkis akan menerapkannya? Di malam, Bu. Ya, berarti nanti malam Mbak Bilkis tidak akan begadang lagi ya sambil bermain HP. Mbak Bilkis setelah belajar akan langsung tidur sehingga Mbak Bilkis bisa bangun pagi dan berangkat ke sekolah tepat waktu. Iya, Bu. Besok saya pasti akan berangkat tepat waktu dan tidak terlambat. Iya, betul sekali Mbak Bilkis. Mbak Bilkis tetap semangat ya. Bu Guru yakin Mbak Bilkis anak yang baik, disiplin dan tanggung jawab. Semoga Mbak Bilkis tidak mengulanginya lagi dan bisa datang tepat waktu. Sekarang Mbak Bilkis boleh istirahat. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilkis dari kelas 2. Terima kasih Bu Isti. Saya senang sekali diajak Bu Isti berdiskusi untuk menemukan solusi kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Saya akan lebih disiplin sesuai keyakinan kelas yang telah saya sepakati bersama Bu Guru dan teman-teman. Terima kasih. Kasus yang kedua, ketika pelajaran matematika, Bilkis meminjam pensil kepada Nathan. Nathan tidak mau meminjamnya. Akhirnya Bilkis kesal dan merebut pensilnya Nathan secara paksa, sehingga Bilkis membuang pensil milik Nathan. Tidak mau, Bilkis. Ini aku akan kembalikan pensilmu. Tidak mau, Bilkis. Tidak mau. Ya udah, aku ambil pensil saja. Nggak mau. Pinjam. Pinjam. Sekali lagi aku tidak mau. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Bu? Kok saya dipanggil? Sini Nak, jangan takut. Bu Isti hanya ingin bertanya sama Bilkis. Tanya soal apa, Bu? Mbak Bilkis, tadi pagi saat pelajaran matematika, Bu Guru lihat Mbak Bilkis bertengkar ya dengan Nathan. Iya, Bu. Saya kesal sama Nathan. Saya hanya ingin pinjam pensilnya, tapi Nathan tidak mau meminjami. Saya buanglah Bu pensilnya Nathan. Iya Nak, kesal dan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti berbuat salah. Sama halnya Bu Isti juga pernah berbuat salah. Tetapi di sini Bu Isti tidak mencari kesalahan siapa yang salah. Bu Isti hanya ingin membantu Bilkis mencari solusi
atas permasalahan yang dihadapi oleh Bilqis. Baik, Bu. Tadi saat kamu bertengkar, kamu membuang pensilnya Nathan ya nak? Iya, Bu, saya butuh pensil untuk menulis, tetapi Nata tidak mau meminjami. Iya, ibu paham kamu tidak dipinjami, terus kamu kesal dan membuang pensilnya. Untung kamu tidak berbuat hal yang buruk lagi dari itu, misalnya kamu memukulnya. Tapi kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Iya, Bu, hari ini saya lupa tidak membawa pensil, jadi saya pinjam pensilnya Nathan untuk menulis, tetapi tidak dipinjam. Iya, berarti Mbak Bilqis hari ini lupa tidak membawa pensil dan Mbak Bilqis pinjam pensilnya Nathan tetapi tidak dipinjami, dan Mbak Bilqis memaksa sehingga Mbak Bilqis bertengkar sama Nathan dan membuang pensilnya Nathan. Sekarang coba kita pikirkan, apakah tindakan yang Mbak Bilqis lakukan memaksa Nathan untuk meminjami pensil dan membuang pensilnya Nathan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kita langgar? Saling menghargai antara teman, Bu. Iya, betul. Nah, Mbak Bilqis ingat dan tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Menurut Bilqis, menghargai antar teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Baik, kalau menurut Mbak Bilqis itu penting, jika teman kita tidak meminjami pensil, apa yang harus kita lakukan? Tidak, kita tidak boleh memaksanya. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Nathan dan tidak memaksa jika tidak dipinjami. Saya akan mempersiapkan alat tulis agar tidak lupa membawa pensil. Iya, tepat sekali Mbak Bilqis. Bu guru yakin Bilqis adalah anak yang baik. Nanti ketika di kelas segera minta maaf pada Nathan ya. Dan jangan sampai diulangi lagi. Sebelum berangkat harus mempersiapkan alat tulisnya supaya tidak lupa. Tetap semangat ya Mbak Bilqis. Baik, sekarang Mbak Bilqis boleh kembali ke kelas. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilqis dari kelas 2. Terima kasih Bu Isti, saya senang sekali diajak Bu Isti berdiskusi untuk lebih mengendalikan diri dari marah karena tidak dipinjami pensil oleh teman. Saya bisa belajar untuk lebih menghargai teman dan tidak memaksa maupun marah jika saya tidak dipinjami olehnya. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.